سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Sahabat Insan Qanaah, kali ini saya akan membahas tentang kisah sahabat Nabi, yakni Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Dan semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi serta manfaat untuk kita semua. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu merupakan putra dari Zubair bin Awam dan Asma binti Abu Bakar. Zubair juga merupakan keponakan dari Siti Khadijah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjelang akhir kekuasaannya, Abdullah bin Zubair melaksanakan ibadah haji bersama para pasukannya. Akan tetapi Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang mengetahui hal itu, segera memimpin 3.000 orang pasukannya untuk menyerang Ibnu Zubair beserta pasukannya yang sedang melaksanakan haji. Hingga terjadilah pertempuran hebat antara keduanya. Akibatnya Abdullah bin Zubair dan pasukannya tidak bisa wukuf di Arafah, hingga mereka hanya dapat bertahan di dalam Masjidil Haram. Dalam kondisi demikian, Zubair banyak bersimpuh di hadapan Ka'bah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Hajjaj memasang ketapel-ketapel raksasa di Gunung Abi Kubais dan melempari pasukan Ibnu Az-Zubair yang berada di dalam Masjidil Haram dengan bebatuan, sehingga pasukan Abdullah bin Zubair kocar-kacir keluar menyelamatkan diri dari serangan itu. Pada penyerangan itu, pasukan Al-Hajjaj memerlukan waktu sekitar 7 bulan untuk menghujani kota suci Makkah dan Ka'bah. Tujuannya yaitu untuk melumpuhkan perlawanan Ibnu Zubair. Ketika Ibnu Zubair merasa bahwa kematian telah mendekati, dia menjumpai ibunda yaitu Asma binti Abu Bakar dan mengatakan kepadanya, "Ibu, orang-orang telah meninggalkanku, sampai pula keluarga dan anak-anaknya tidak ada lagi yang bersamaku kecuali segelintir orang-orang yang tidak memiliki kesabaran sesaat, sedangkan Hajjaj dan pasukannya akan memberitahu apa yang aku inginkan. Apakah pendapatmu?" Kemudian ibunya menjawab, "Engkau, demi Allah wahai anakku, kamu lebih mengetahui tentang dirimu. Bila engkau mengetahui bahwa engkau di atas kebenaran dan engkau menyeru kepada kebenaran, maka lanjutkan, sungguh para pengikutnya telah gugur di atasnya. Jangan engkau biarkan anak ingusan dari Bani Umayyah mempermainkan lehermu. Bila engkau menginginkan dunia karena engkau adalah sejelek-jelek hamba, engkau membinasakan dirimu dan orang-orang yang mati bersamamu. Bila engkau mengatakan, aku berada di atas kebenaran, tetapi ketika pengikutmu melemahkan, maka aku pun ikut melemah, maka yang demikian itu bukan sikap seorang yang merdeka dan bukan pula sikap seorang punya agama. Berapa lama kehidupan di dunia, mati adalah lebih baik." Kemudian Ibnu Zubair berkata, "Wahai ibu, aku khawatir bila orang-orang bisa membunuhku, mereka akan mencangkul dan menyalibku." Lantas ibunya menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya kambing tidak merasakan sakit ketika disayati kulitnya setelah disembelih. Berjalanlah atas apa yang engkau ketahui dan mintalah pertolongan kepada Allah." Lalu Zubair mencium kening ibunya sambil mengatakan, "Inilah pendapatku dan yang aku keluar dengannya. Tidak ada yang membuatku keluar kecuali kemarahan karena Allah. Tetapi aku ingin mengetahui pandanganmu dan sungguh engkau telah menambahkan ilmu padaku. Lihatlah wahai ibu, aku akan menjadi orang yang gugur pada hari ini. Janganlah kesedihanmu menjadi-jadi, dan serahkanlah urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu, ibunya kembali berkata, "Aku berharap semoga duka citaku atas kematianmu baik. Ya Allah, aku telah menyerahkannya kepada keputusanmu. Aku juga rela terhadap apa yang engkau takdirkan. Maka berilah aku pahala karena kehilangannya berupa pahala orang-orang yang sabar." Seusai percakapan itu, Abdullah bin Zubair keluar dan berperang dengan gagah berani. Sampai akhirnya ia gugur. Ibnu Zubair tertangkap dan dibunuh Hajjaj bin Yusuf pada tanggal 17 Jumadil Awal 73 Hijriah. Leher Ibnu Zubair dipenggal, lalu tubuhnya disalib dan kepalanya dikirim sebagai hadiah kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan di Damaskus. Asma ibunda Abdullah bin Zubair, yang pada saat itu berumur 100 tahun turut menyaksikan pemenggalan dan penyaliban anaknya. Kemudian dia membawa mayat anaknya tersebut kembali seorang diri ke Madinah dan dikuburkan di sana. Setelah Abdullah bin Zubair dimakamkan, Hajjaj Ats-Tsaqafi menjumpai ibunda Abdullah bin Az-Zubair, lalu berkata, "Apa pendapatmu tentang perilaku terhadap musuh Allah ini?" Asma menjawab,
Aku melihatmu telah menghancurkan kehidupan dunianya, sedangkan dia Abdullah bin Zubair telah menghancurkan kehidupan akhiratmu. Ketahuilah bahwa Rasulullah mengatakan kepada kami bahwa di antara Bani Sakif ada seorang pendusta dan ada seorang lagi yang berbuat binasa dan merusak. Adapun si pendusta, kita telah menyaksikan yaitu Al-Muhtar Ats-Sakafi, si nabi palsu. Adapun si perusak, maka aku tidak menyangka kamu kecuali orang itu. Kemudian Hajjaj berdiri dan meninggalkannya dan tidak membantahnya sama sekali.